Detik Sumut. Dapat kabar warga Langkat murtad MUI jumlahnya memprihatinkan. Sabtu 14 Mei 2022 jam 23.40 waktu Indonesia Barat. Nanti lewat channel Metanoia. Jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi saya melihat sebuah video, dan dalam video tersebut memberitahukan kepada kita bahwa banyak sekali sekarang orang yang murtad ya, khususnya di Langkat murtad. Memang kalau orang cerdas itu pasti murtad, orang cerdas itu pasti ikut Yesus ya. Sampai MUI turun tangan, saudara, turun tangan MUI dalam masalah ini, dalam persoalan ini ya. Mari kita terus berdoa makin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Sebelum kita melihat video ini, kita doa dulu. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, supaya apa yang kami dengar ini menjadi berkat buat kami, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Biarlah apa yang kami dengar ini memotivasi kami untuk kami memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, ini videonya saudara, dengar, baca. 1 hari yang lalu. Ini berita ini hangat diperbincangkan di media sosial. Detik Sumut. Dapat kabar warga Langkat murtad MUI jumlahnya memprihatinkan. Sabtu 14 Mei 2022 jam 23.40 waktu Indonesia Barat. Wah, ini berita bagus ini. Langkat, Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Utara mendapatkan kabar soal warga Langkat yang keluar dari agama Islam atau murtad. MUI mengatakan jumlah warga murtad itu sudah memprihatinkan. Tapi berapa jumlahnya ya guys? Jika ada yang tahu saat ini berapa jumlah warga Langkat yang murtad, silakan dicantumkan di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Belum kita himpun jumlah warga yang murtad, tapi datanya sangat memprihatinkan. Aduh, kalau memang dia murtad, dia meyakini bahwa agama Kristen itu membawa dia kepada keselamatan, ya enggak apa-apa dong. Ya, kata Ketua Bidang Dakwah MUI Sumut M. Hatta kepada Detik Sumut Sabtu 14 Mei 2022. Untuk mengatasi hal ini, kata Hatta, pihaknya sudah berkoordinasi dengan MUI Langkat. Hatta mengatakan sudah ada rapat antara MUI Sumut dan MUI Langkat untuk membahas hal ini. Rapat Senin 9 Mei kemarin, sebut Hatta. Sebelumnya diberitakan MUI Sumut mendapatkan kabar soal banyaknya warga, ini kita menggarisbawahi, banyaknya warga yang murtad di Langkat. Berapa? Lebih dari satu kan banyak juga ya. Entah lebih dari satu lah pastinya. Pertama, dari laporan masyarakat, kata Ketua Bidang Dakwah MUI Sumut M. Hatta kepada Detik Sumut. Selain dari laporan masyarakat, MUI menyebut pihaknya juga melihat ada juga upaya-upaya untuk mengajak seorang muslim untuk murtad. Siapa yang berani-berani mengajak untuk orang bisa murtad, dan semudah itu kah? Saya pikir tidak mudah untuk membawa orang kepada Kristus, karena mau berjungkir balik kita mengajak orang kalau bukan tanpa Tuhan yang membawa dia, mustahil. Karena orang percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan karena mau orang yang menyampaikan Injil atau dari orang itu sendiri. Tidak, saudara. Orang itu bisa mengambil satu keputusan untuk
mengikut Tuhan atau percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit untuk pengampunan dosanya, itu karena Tuhan Yesus yang mau, bukan karena si pemberitanya atau orang yang murtad itu. Tidak, saudara. Jadi di sini tidak ada satu upaya apapun untuk mengajak orang untuk murtad. Jika orang itu murtad, berarti itu keputusan ada di tangan dia sendiri, oleh karena Tuhan sendiri yang membawa atau memanggil dia. Karena orang percaya kepada Tuhan itu merupakan panggilan, bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih untuk diselamatkan, tapi karena Tuhan mau kita diselamatkan, itulah sebabnya banyak orang yang murtad di langkat ini. Itu sih menurut saya. Oke, kita lanjut. Kedua modus seperti itu banyak terjadi secara masif. Terjadi kadang kawin secara Islam. Wah, kawin secara Islam itu juga tidak menjamin sih. Setelah itu dipaksa masuk agama lain. Wah, ini kita garis bawahi ya saudara. Dipaksa, setelah itu dipaksa masuk agama lain, tutur hatta. Saudara, saya mau bilang kepada Anda saat ini, bahwa di dalam Kristen itu tidak ada pemaksaan. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa orang percaya kepada Yesus Kristus dan memeluk agama Kristen, Kristen itu adalah pengikut Kristus, itu tidak ada pemaksaan. Orang itu bisa masuk menjadi agama Kristen, menjadi pengikut Yesus, itu bukan karena paksaan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk paksa orang, tidak ada. Tuhan hanya perintahkan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan permandikanlah mereka atau baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini tidak ada perintah Tuhan Yesus untuk kita yang sudah percaya untuk paksa orang menjadi murid Tuhan. Tidak ada. Kita hanya alat untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Gitu saudara. Jadi tidak seperti yang dituturkan oleh Hatta di sini ada pemaksaan. Setelah itu dipaksa masuk agama lain. No, tidak ada ya. Oke, Hatta mengatakan MUI Sumut pun ikut menelusuri fenomena yang terjadi di Langkat ini. Dia menyebut pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan MUI Langkat untuk membahas itu. Silakan, ini saya pikir orang kalau mengambil keputusan untuk meninggalkan agamanya, saya pikir dia meyakini bahwa agama berikut yang dia peluk itu merupakan agama yang membawa dia kepada keselamatan. Saudara ingat bahwa sekalipun orang itu ditawarkan atau dan lain sebagainya lah, seperti yang dikatakan oleh Hatta di sini ya, bahwa ada faktor eksternal yang secara masif mengajak orang secara paksa karena pekerjaan, uang dan lain sebagainya, di sini kawin. Wah, saya pikir ini tidak masuk akal ya, karena orang itu punya hak untuk memilih keyakinannya. Orang itu punya hak untuk memilih. Iya, dalam tanda kurung, melakukan pertemuan dengan MUI Langkat, kita melakukan koordinasi untuk menanggulangi persoalan tersebut, sebut Hatta. Kita bersama-sama MUI Langkat menelusuri perkembangan daripada adanya beberapa kasus pemurtadan yang terjadi di sana, sambungnya. Wah, saya pikirkan dunia sekarang ini bukan dunia yang tertutup lagi ya, karena media sosial sudah membukakan semua sehingga orang dapat melihat mana hal yang masuk di akal, yang bisa dipikirkan, yang bisa dicerna, sehingga dapat mengambil satu keputusan yang benar. Jadi kalau ada orang pun dari Kristen yang mualaf meninggalkan Kristen, ya it's okay, itu pilihannya dia, karena dari setiap keputusan pasti dia akan menerima resiko apa yang akan dia ambil.
Ya, yang pasti orang yang keluar meninggalkan Kristen digambarkan seperti seorang anak yang hilang. Kalau dia kembali, kalau nggak kembali ya berarti dia tidak memperoleh keselamatan, karena hanya ada keselamatan itu di dalam Yesus Kristus, saudara. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas sekali. Kalau engkau meninggalkan Yesus, saudara yang sudah Kristen, ingat baik-baik yang sudah Kristen, kalau sudah meninggalkan imanmu, engkau tidak menemukan jalan lagi. Di luar sana tidak ada jalan. Semua kalaupun ada jalan dalam tanda kutip itu buntu. Ingat, ya bersyukur ada orang-orang yang dapat melihat sekarang, yang menyaksikan video ini juga. Pesan saya untuk Anda yang belum percaya, atau yang murtad, atau yang berencana untuk murtad, pikirkan baik-baik, pikirkan secara matang-matang. Apakah keputusanmu sudah bulat, benar? Silakan mengambil keputusan. Jika tidak, ya jangan murtad. Jangan murtad. Ini pesan saya malah. Jangan murtad. Kalau Anda murtad, ya pasti Anda memperoleh keselamatan. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, bukan karena tawaran pekerjaan, keuangan, bukan karena kawin, bukan karena lain sebagainya, bukan ya. Kalau Anda percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, ikut Tuhan, pasti menerima keselamatan. Karena hanya ada di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi semua umat manusia. Sampai di sini saja perjumpaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Anda semua. Salam. Bacaan dari beberapa artikel ya. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, luar biasa kan? Makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Mari saudara, kita lihat ini pelayanan kami yang tidak pernah terus lelah. Kami melayani terus ke desa-desa. Inilah pelayanan kami, kita lihat ya. Ini Bapak, Ibu, saudara, gelap karena tidak ada lampu. Hari yang kedua Ini di Desa Andeng ya. Desa Andeng. Kalau nggak salah kecamatannya Tembilang. Tembilang. Terus ini Pontianak. Dari Pontianak kemari 6 jam kurang lebih. Ini gelap. Kurang lebih. Kita jalan. Kurang lebih ya. Saudara. Kecamatan apa? Oh, Singa Temila. Kabupaten Landak. Ya, kita tadi ada orang lagi dari sawah, saudara, di belakang. Lagi ngambil apa, Pak? Cari ikan. Ah? Cari ikan. Oh, halo. Oh, gitu ya, ya, ya. Ikan. Nah, inilah gerejanya, saudara, nih. Nah, jemaat-jemaat sudah mulai datang ya. Kita akan masuk. Nah, ini sepertinya kalau saya lihat nih lagi tahap pembangunan, tapi saya nggak tahu ya sudah berapa ini lama. nggak tahu berapa lama ya, Ini. tapi sudah lama lah. Ah, ya. Ini orang sudah udah mulai penuh ya. Nah, kita sudah. Jiwa-jiwa pakai tenda aja ya. Nah, pakai tenda ya. Pakai tenda ya. Ini pakai tenda ya. Kita terus cepat-cepat aja ya. Sampai saya khotbah supaya jangan ada hoak. Maksudnya kami kemari bukan sekedar hanya kunjungan, yang betul pelayanan. Ini kenapa? Karena kalau Anda tidak paham akan hal ini, Anda tidak akan bisa melakukannya. 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, jangan lagi terima pengajaran dari mereka, tapi pengurapan itu yang akan mengajar engkau. Saudara, jangan disalahartikan bahwa kita tidak boleh menerima pengajaran. Pada waktu itu banyak ajaran yang sesat, ajaran yang keliru. Sehingga Yohanes harus membentengi umat Tuhan dengan kata-kata itu. Engkau tidak perlu diajar mereka, karena pengurapan itu bisa mengajar engkau. Hari ini aku berdoa, biar pengurapan itu mengajarmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ya, ini ya. Saudara, kalau mau lihat video aslinya di sini ya luar biasa. Pendeta Risu Lubis KKR menggunakan tenda. Jadi hanya tenda ya, Desa Andeng, Kecamatan Singatepila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat ya.
Saudara, mari kita doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang Kau sudah buat, di mana banyak jiwa-jiwa sekarang murtad ikut Yesus. Biarlah terus kuasa-Mu bekerja, dan semua rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin kami, supaya dewasa rohani, dewasa dalam berbangsa, bernegara, sehingga tidak ada yang marah ketika orang berpindah agama. Biarlah itu pilihan masing-masing yang dilindungi oleh negara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.